Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta karunia-Nya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di siang hari ini guna melanjutkan kajian bersama Al-Ustadz Ahmad Bazher hafizahullah taala yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab 10 Kaidah Penyucian Jiwa yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala. Yang insya Allah pada hari ini kita akan masuk kepada kaidah yang ketujuh, yaitu mengingat kematian dan momen perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Sebelum dimulainya kajian, izinkan kami selaku admin dari Duren Sawit Mengaji membacakan beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan oleh kita semua guna ikhtiar menjaga kekhusyuan selama kajian berlangsung. Yang pertama, kepada seluruh peserta, baik ikhwan maupun akhwat, selama kajian online berlangsung, diharuskan mematikan audio serta videonya. Sekali lagi, kepada seluruh jamaah, baik ikhwan maupun akhwat, selama kajian berlangsung, diharapkan untuk mematikan audio serta videonya. Jadi hanya audio serta video Ustadz saja yang menyala, sehingga kita dapat fokus menuntut ilmu. Kemudian, tata tertib yang kedua, bagi para akhwat, demi menjaga hati-hatian untuk tetap mengenakan jilbabnya dan juga cadarnya apabila mengenakan cadar, karena khawatir qadarullah video terpencet sehingga menyala. Jadi demi menjaga kehati-hatian untuk tetap mengenakan jilbabnya ataupun cadarnya bagi yang mengenakan cadarnya. Kemudian bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui chat ke para admin. Kemudian insya Allah pertanyaan akan dibacakan oleh host kepada Ustadz di sesi tanya-jawab nanti. Sekali lagi bagi para jamaah yang ingin bertanya, silahkan chat ke salah satu admin. Kemudian insya Allah pertanyaan akan dibacakan pada sesi tanya-jawab oleh host kepada Ustadz. Dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema kajian kita pada siang hari ini. Kemudian kepada 10 peserta, diharapkan mengikuti kajian dengan tertib, mencatat kajian, selayaknya kita menuntut ilmu di masjid. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai kajian pada siang hari ini. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala macam nikmat karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pujian sebanyak makhluknya, pujian sebanyak rahmatnya dan karunia-Nya. Kita wajib untuk selalu memuja dan memuji Rabbul Alamin, menyanjung Allah Azza wa Jalla, bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla terus berikan kepada diri kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, tidak lain tidak bukan a'zamun ni'mah, kenikmatan terbesar yang Allah Azza wa Jalla terus berikan kepada diri kita adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam dan iman yang ada di dalam dada-dada kita. Ini a'zamun ni'mah, ikhwan. Ini kenikmatan terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Kemudian di antara nikmat yang luar biasa besarnya tidak lain tidak bukan adalah nikmatul sihah. Kenikmatan sehat, nikmatul faragh, nikmat waktu luang, nikmat dalam bersemangat menuntut ilmu,
Nikmat Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk duduk bermajelis ilmu seperti ini. Nikmat teknologi yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mendulang pahala ketika dalam teknologi tersebut. Nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat persaudaraan sesama muslim yang wajib kita jaga luar biasa, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya satu persatu, ikhwan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, maka Allah katakan la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan sanggup dapat menghitung nikmat tersebut karena saking banyaknya, bayangkan. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i. Itu zaman as-sunnah. Mudah-mudahan salat dan salam tersebut juga terlimpah kepada istri-istri beliau, para sahabatnya dan umatnya mengikutinya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang 10 qawaid fi tazkiyatin nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala. Dan kita masuki kaidah yang ke-7 sekarang. Kita masuki kaidah yang ke-7 agar menjadikan hati kita suci bersih. Apa itu kaidah yang ke-7? Qala al-musannifu hafizahullah, penulis berkata, al-qa'idatus sabi'ah, kaidah yang ke-7, tadhakkurul maut wa liqa'illahi azza wa jalla. Allahu akbar. Ternyata kaidah yang ke-7 ini agar menjadikan hati kita suci, bersih, adalah mengingat kematian dan mengingat perjumpaan dengan Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Ini diantara cara yang luar biasa besarnya, luar biasa azimnya, ikhwan, dan luar biasa mujarabnya agar menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita bersih, menjadikan hati kita suci, adalah mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Mu'allif memasukkan satu ayat dalam kitab Allah. Itu Allah azza wa jalla berfirman di dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, surah 59, ayat ke-18. Al-Hasyr, surah 59, ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana kita sudah pernah sampaikan, kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Pasang benar-benar telinga kita baik-baik, hadirkan hati kita dengan khusyuk, karena setelahnya Allah memerintahkan akan sesuatu atau Allah melarang akan sesuatu. Ada sekitar kurang lebih 90 ayat dalam Al-Quran Al-Karim tentang ya ayyuhalladzina amanu, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan, melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Allahu akbar. Ya, Allah azza wa jalla menyuruh diri kita untuk melihat. Wal tanzur fil amr di situ. Hendaklah kalian melihat di situ, bukan cuma unzur loh, bukan cuma wangzur, wal tanzur. Hendaklah kalian semua apa? Melihat. Nafsu ma qaddamat lighad. Apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya, itu untuk hari akhiratnya maksudnya. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Allah azza wa jalla sudah menyuruh diri kita dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk mempersiapkan diri untuk berbekal, Bapak Ibu sekalian, untuk alam yang lebih kekal, itu alam akhirat. Allah azza wa jalla menyuruh diri kita untuk mengingat bahwa diri kita ini nggak lama di atas muka bumi ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata,
Jadikanlah diri kalian terhadap dunia ini sebagaimana kalian kepada WC, toilet. Dunia, bayangkan, Syekhul Islam membahasakan WC, bayangkan toilet. Apa maksudnya? Tidaklah kita datangi WC tersebut atau toilet tersebut kecuali ketika kita membutuhkannya, ketika kita perlu. Kalau kita buang hajat baru kita datang. Kan gitu. Gak mungkin kita nginep di WC kan gak mungkin. Tidur di WC kan gak mungkin. Sholat di WC kan gak mungkin. Bahkan gak boleh, subhanallah. Kita datangi WC tersebut, toilet tersebut ketika kita apa? Memerlukannya, ketika kita membutuhkannya. Jadikan dunia kita itu seperti itu, ya kawan. Kenapa? Karena tujuan utama seorang muslim dan muslimah adalah ukhrawi, akhiratnya. Ambisi terbesar seorang muslim dan muslimah adalah ukhrawi, akhiratnya. Perhatikan, bukan berarti seorang muslim dan muslimah nggak boleh mengejar dunianya. Bukan berarti seorang muslim dan muslimah nggak boleh kaya raya. Bukan itu, salah, perhatikan. Tapi tujuan utama, perhatikan kata-kata tujuan utama ini. Tujuan utama kita, ambisi terbesar kita, itu akhirat Allah Azza wa Jalla, surga Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan dunia ini sebagai apa? Jembatan yang menghubungkan diri kita dengan surga Allah Azza wa Jalla. Apakah kita bangun jembatan ini bagus atau tidak? Ternyata di antara cara menjadikan hati kita suci, lembut, hilang berbagai macam penyakit hati adalah mengingat al-maut, kematian. Mengingat bahwa diri kita pasti akan kembali kepada Allah. Mengingat bahwa diri kita pasti akan mati. Mengingat bahwa diri kita pasti akan masuk ke lubang kubur. Mengingat bahwa diri kita pasti akan masuk ke alam barzakh. Mengingat diri kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Mengingat bahwa diri kita pasti akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita pasti akan menjadi terdakwa nanti di hadapan Allah. Allah akan menjadi hakimnya, ahkamul hakimin, a'dalul adilin. Mengingat bahwa diri kita pasti akan ditimbang di mizan hasanat aw sayyi'at. Mengingat bahwa diri kita pasti akan dihisab seluruh amal perbuatan kita sekecil apapun. Mengingat bahwa diri kita pasti akan melewati sirat yang terbentang di atas api neraka jahanam. Ketika seorang terpeleset dalam sirat tersebut, dia akan jatuh masuk ke dalam api neraka jahanam. Dan mengingat bahwa akhir kehidupan kita ini hanya dua, nggak ada yang ketiga. Al-jannatu aw-nar. Surga atau neraka. Perhatikan baik-baik ini. Mengingat alam akhirat yang gerbangnya itu al-maut, kematian, yang akan kita bahas pada kesempatan berbagai ini. Mengingat alam akhirat yang gerbang alam akhirat itu adalah al-maut, kematian, gerbangnya itu. Ketika orang mau melewati alam akhirat pasti lewatin gerbang ini. Dan nggak ada cara, tidak ada cara lain untuk memasuki negeri akhirat kecuali al-maut, kematian ini. Allah. Orang-orang yang saleh hatinya selalu rindu kepada surga Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka tidak ada cara kecuali menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini sehingga lewat gerbang ini, yaitu al-maut. Baru mereka masuk ke alam akhirat. Karena itu mengingat al-maut, mengingat kematian, mengingat alam akhirat adalah sebuah keniscayaan. Adalah sebuah kepastian yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena muyul manusia, kecenderungan hati manusia itu selalu kepada duniawi. Kecenderungan hati kita, syahwat kita dalam hati ini pasti akan selalu mengarahkan kita cinta kepada duniawi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran. Surah ketiga Ali Imran ayat ke 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minal nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah mengatakan telah dijadikan indah. Telah dihiasi, kata Allah Azza wa Jalla. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia nih. Apa itu? Hubbus syahawat, cinta kepada syahwat. Cinta kepada syahwat. Lihat, syahwat itu berarti yang hati kita cenderung kepadanya. Dari apa itu? Minan nisa, dari para wanita. Wal banin, anak-anak. Wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan dari harta kekayaan yang bertumpuk dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dari kuda pilihan yang bagus, sawah dan ladang, perkebunan, pertanian,
Allah mengatakan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu semua tuh perhiasan kehidupan dunia, semuanya enggak terkecuali. Lihat di ujung ayat ini Allah mengatakan apa? Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an Karim, uslubul Qur'an, gaya bahasa Al-Qur'an itu selalu seperti ini. Ketika di awalnya diingatkan dunia, di akhirnya ketika Allah Azza wa Jalla berkata tentang masalah dunia, di ujungnya Allah tutup dengan akhirat pasti. Contoh Al-Hadid ayat 20 kan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Terus sampai di ujungnya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya. Allah ingatkan soal dunia ada akhiratnya, dunia ada akhiratnya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu akhirat Allah Azza wa Jalla. Karena itu mengingat al-maut, mengingat kematian ini sebuah keharusan. Sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Karena ternyata hati kita kecenderungan itu kepada dunia. Kalau kita tidak selalu mengingat al-maut, kematian, tidak selalu mengingat alam akhirat, maka tambah cinta, dan tambah cinta kepada dunia. Tidak akan mengecilkan akhirat nantinya. Menjadikan dunia tujuan utamanya, menjadikan dunia sebagai ambisi terbesarnya, sehingga mengkerdilkan akhirat, mengecilkan akhirat. Dan itu mungkin yang sudah masuk dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang menjadikan kita tidak yakin akan janji Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadikan kita tidak yakin akan janji Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati kita sudah dipenuhi dengan cinta dunia yang luar biasa, yang berlebihan. Yang menjadikan akhirat gak bisa masuk dalam hati kita cinta. Gimana caranya? Ini diantaranya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Di riwayat, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, kenikmatan. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya pakai fi'il amr loh. Aktsiru, perbanyaklah, sering-seringlah. Perintah berarti al-amrul wujub. Perintah itu berarti menunjukkan apa? Kewajiban. Perintah itu berarti menunjukkan kewajiban. Ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sering mengingat al-maut, kematian. Dan tidak mungkin nih, Ikhwan, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, kemudian akan menjadikan madarat kepada kita. Nggak mungkin. Karena banyak orang di luar sana, udah jangan sering ingat mati ente, kita jadi pesimis. Salah ini. Bahkan sebaliknya, harusnya ketika kita mengingat kematian, harusnya menjadikan diri kita optimis. Karena faedah, manfaat dari mengingat kematian itu luar biasa banyaknya. Dengan syarat, mengingat kematian itu tidak dia jadikan was-was dalam hidupnya. Perhatikan nih. Karena bisa jadi syaitan mengarahkan awalnya mungkin baik. Mengingat kematian, Masya Allah. Ujung-ujungnya di was-was. Takut ini, takut itu, takut. Nah, nggak benar kalau seperti ini, jelas. Yang seperti ini bukan diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud mengingat kematian di sini, bahwa diri kita yakin, diri kita tahu, diri kita sadar bahwa diri kita ini nggak lama hidup di atas muka bumi ini, maka berbekallah. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu melihat, mempersiapkan diri untuk hari esok, untuk hari akhirat, berbekal. Ini yang harusnya mengingat kematian itu menghasilkan ini harusnya gitu. Bukan menghasilkan malah was-was, tidak. Itu malah bisikan syaitan itu masuk dalam hati orang tersebut. Jadi hukum asal mengingat kematian ini memang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Tapi saya katakan ya, bukan seperti orang-orang yang was-was. Karena saya pernah temukan orang-orang seperti ini. Seperti ini takut, seperti ini takut mati luar biasa. Ini berlebihan yang seperti ini, was-was, masuk syaitan ke dalam dirinya. Yang dimaksud sering ingat kematian tidak lain tidak bukan ketika hati kita sedang condong-condongnya, cinta-cintanya kepada dunia, nah ingat al-maut, kematian. Supaya memikirkan atau supaya menjadikan diri kita ini
saya nggak lama di atas muka bumi ini, cuma sebentar. Mau ngapain saya ngejar dunia ini mati-matian luar biasa, yang ternyata ketika saya mati saya nggak bawa mati, kecuali ketika dunia itu saya infakkan, saya sedekahkan, baru jadi tabungan yang luar biasa bagi diri kita di surga Allah atau di alam kubur kita nantinya. Ala kulli hal, para ulama memberikan memang banyak manfaat dari al-maut, mengingat kematian. Banyak manfaat. Ada satu hadis yang hasan, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udhkuril maut fi salatika." Ingatlah kematian dalam salatmu. Ya, ingatlah kematian dalam apa? Salatmu. Dan ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Apabila engkau berdiri dalam salatmu, maka jadikan salatmu seperti salat perpisahan. Ini sama nih, semakna hadis ini. Udhkuril maut fi salatika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian dalam salatmu. Karena apa? Fa inna ar-rajula idza dzakara al-maut fi salatihi faharra ahsana salatahu. Karena jika seseorang itu mengingat kematian dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya tersebut. Ia akan memperbagus salatnya tersebut. Ya, ay yuhsina salatahu. Ia pasti akan memperbagus salatnya tersebut. Wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairiha. Dan salatlah kalian seperti salatnya seseorang yang tidak menyangka bahwa ia akan punya kesempatan untuk salat yang lain, yang saya katakan tadi. Jadi ini salat terakhir kita. Allahu Akbar. Wa iyyaka wa kulla amrin ya'tadhiru minhu. Dan berhati-hatilah dengan perkara yang kelak maka malah akan menjadikan diri meminta uzur. Kenapa? Minta uzur karena tidak bisa memenuhinya dan lain sebagainya. Kita biasanya gampang untuk minta uzur dan sebagainya. Subhanallah. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi dia nyatakan hasan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, "Aktsiru dzikra hadhi min ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Kenapa? Fa innahu ma dzikruhu ahadun min dhaiqin min al-'aish illa wasa'ahu 'alaihi wala fi sa'atin illa dhayyaqu 'alaihi. Subhanallah. Karena ketika seorang sering ingat kematian, maka saat kehidupannya sempit, ia akan merasa lapang ketika mengingat kematian. Dan jika seorang jika seseorang mengingat kematian nih, saat hidupnya terasa lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga dia lalai dengan akhirat. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, mengingat kematian. Ketika kehidupan kita lagi sempit nih, diundung masalah, problem, ini, itu, dan lain sebagainya. Ketika seorang ingat kematian, maka itu akan menjadikan lapang dada kita. Oh, ini di dunia nggak lama kok. Ini pasti berakhir, dia selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah. Akan lapang tuh langsung, subhanallah. Dan jika seorang mengingatnya dalam keadaan dirinya lapang nih, dalam keadaan senang, mendapatkan nikmat dan lain sebagainya, maka itu tidak akan menjadikan dirinya tertipu dengan kehidupan dunia ini, sehingga dia lalai akan negeri akhirat ketika dia sering ingat kematian. Allahu Akbar. Berarti mengingat kematian ini akan menjadikan apa? Akan menjadikan hidup kita baik, akan memperbaiki hidup kita. Akan menjadikan kualitas hidup kita ini pasti baik, subhanallah. Kemudian di antara tadi akan menjadikan mengingat kematian apa? Menjadikan sholat kita khusyuk dalam sholat kita. Ini di antaranya nih, banyak orang nanya kan, cara sholat khusyuk dan lain sebagainya. Mengingat kematian ketika dalam sholat kita. Al-maut, kematian. Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah taala seperti ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, menyebutkan man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalatha. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dianugerahi 3 perkara. Dia sering ingat kematian, maka Allah Azza wa Jalla akan anugerahi kepada dirinya 3 perkara. Allah Azza wa Jalla akan anugerahi kepada dirinya berapa? 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan taubat. Enggak pernah nunda-nunda. Dia akan selalu menyegerakan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu dia nggak tahu sama sekali kapan dia mati, kan gitu. Dia nggak pernah tunda-tunda taubatnya kepada Allah.
Dia akan selalu menyegerakan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Faedah manfaat mengingat kematian kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Yang kedua, wa nasyatun fil ibadah. Giat, rajin ibadahnya. Tadi berbekal untuk alam setelah kematian. Bekal. Untuk alam setelah kematian. Kemudian yang ketiga, setelah dia rajin beribadah, wa qana'atul qalbi, memiliki hati yang qanaah. Hatinya qanaah, hatinya bersih nih. Hatinya lembut. Kenapa? Dalam hatinya selalu mekar akhirat Allah, bukan dunia. Memiliki hati yang qanaah. Memiliki hati yang qanaah. Selalu merasa cukup akan pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memiliki hati yang qanaah. Dan sebaliknya, wa man nasiyal maut, kata Imam Ad-Daqqaq, barang siapa yang lupa, lalai akan kematian, uqiba bi thalathah, maka orang ini akan dihukum dengan 3 perkara pula. Kebalikan yang tadi. Dia lupa, dia lalai akan kematian, maka orang ini pasti akan dihukum dengan 3 perkara ini. Apa saja itu? Kebalikan yang tadi. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan nunda-nunda taubatnya. Ntar masih muda. Ntar masih sehat kok. Sehingga ketika kematian datang kepada diri, nggak ada kesempatan bagi diri untuk kembali bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Taswif. Dia akan tunda-tunda taubatnya. Dia akan ulur-ulur taubatnya. Yang kedua, kaslun fil ibadah. Malas ibadahnya pasti. Malas ibadahnya pasti, subhanallah. Padahal kalau ditanya apakah dirinya yakin mati, pasti jawabannya, oh ya yakin pasti mati, Ustaz. Tapi keyakinan itu cuma di lisan, bukan di amalnya, sehingga dia malas beribadah. Yang ketiga, wa'adamu qana'atil qalbi. Tidak memiliki hati yang qana'ah. Selalu merasa kurang akan pemberian Allah dari masalah dunia. Padahal dunia di depan mata kepalanya, atau di dunia yang sudah dia dapatkan sebanyak-banyaknya. Yang selalu dia pikirkan, apa nih kenikmatan yang belum saya dapatkan, yang saya belum dapatkan. Tapi lupa dan lalai mensyukuri kenikmatan yang sudah dia dapatkan. Dan kita biasa begitu ya. Kita biasanya tersibukkan dengan mengingat kenikmatan yang belum didapatkan. Tersibukkan dengan mengingat kenikmatan dulu. Oh, saya sudah punya mobil. Rumah punya. Oh, belum punya rumah yang dua. Belum punya ini. Terus tersibukkan dengan apa? Mengingat kenikmatan yang belum dia dapatkan. Kalau sampai sini masih boleh, silahkan, subhanallah. Tapi ujungnya bahaya. Terlalaikan, terlupakan mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri. Nah, ini bahaya. Nah, kalau yang pertama ini sangat-sangat berpotensi besar mengantarkan yang kedua. Orang mikirannya selalu apa? Tadi itu, ini belum. Lupakan akhirat, lupakan untuk ilmu, lupakan amal soleh, pasti dia akan yang kedua dia lakukan. Lupa dan lalai akan mensyukuri nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri. Mengingat kematian itu, ini gunanya di antaranya. Lisannya pasti akan mengucapkan selalu Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah atas semua kenikmatan yang Engkau berikan kepada hamba. Ya, kenikmatan ini nggak mungkin bisa hamba kembalikan kepadamu. Nggak mungkin bisa hamba balas kepadamu ya Allah. Ini di antara manfaat mengingat kematian ya Allah. Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu pada kesempatan berbahagia ini. Sangat luar biasa banyaknya. Di antaranya ada syahid bahasan kita nih. Hati kita akan bersih. Hati kita akan apa? Bersih. Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." Dahulu aku pernah sempat melarang kalian para sahabat untuk ziarah kubur. Karena ketika awal-awal Islam, para sahabat akidahnya belum kuat karena takut berbuat kesyirikan ketika ziarah kubur kan. Ala fazuruha. Sekarang ziarahilah kubur-kubur itu tuh. Akidah sahabat sudah kuat, ziarahi kubur-kubur ini. Kenapa? Karena berziarah kubur itu banyak manfaat. Di antara Rasul menyebutkan ini.
Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ini yang paling penting, yang paling utama. Karena ziarah kubur itu akan mengingat alam akhirat pada diri kalian, akan mengingat mati. Ziarah kubur tersebut akan menjadikan diri kita apa? Mengingat kematian, mengingat alam akhirat. Wa tariqul qalbi, menjadikan hati kita melembut. Allah Akbar. Jadi kita pasti akan masuk ke lubang kubur itu. Rumah asli kita 2x1. Segedong apapun rumah kita di dunia, seluar biasa rumah kita di dunia, sebanyak apapun harta kita di dunia, hanya kain kafan, kemudian rumahnya 2x1. Semua, setiap kaum muslimin seperti itu pasti. Dan ingat, kain kafan itu nggak punya kantong, Ikhwan. Kain kafan itu nggak punya kantong, sehingga kita nggak bisa masukin tuh emas, perak, nggak ada sama sekali, uang nggak bisa. Hanya kain kafan 3 lembar atau 5 lembar, kemudian tempatnya 2x1 ditemani oleh ulat, binatang-binatang yang ada di dalam tanah tersebut. Allah Akbar, subhanallah. Sering ingat kematian. Sering ingat kematian. Menjadikan hati kita melembut. Wa tariqul qalbi. Wa tudmi'ul ain, menjadikan air mata kita berlinang. Lihat, ketika seseorang sering ingat kematian, kemudian dia sering ziarah kubur melihat, ziarah kubur itu pasti ingatkan kematian kepada dirinya kan gitu. Menjadikan air matanya mudah menangis. Kenapa? Hatinya lembut. Ketika hati orang ini lembut, air matanya akan mudah menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah. Dan air mata inilah yang bisa memadamkan api neraka Jahannam. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut akan azab dan siksa Allah Azza wa Jalla. Air mata inilah yang akan menjadikan hati kita melembut, suci, bersih. Allahu Akbar, subhanallah. Kita coba lihat dari kita Bapak Ibu sekalian. Apakah dunia ini benar-benar sudah terpatri kuat dalam hati kita sehingga ketika akhirat ingin masuk ke dalam hati nggak ada sama sekali kesempatan, nggak ada sama sekali tempat dalam hati kita. Apakah diri kita sudah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang memang sering mengingat al-maut, kematian, sehingga dengan itu kita akan selalu berbekal dengan iman dan amal saleh, dengan ilmu agama yang benar, dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui tersebut. Atau ternyata sebaliknya. Semakin lama kita ngaji, ternyata semakin menjadikan diri kita berani melanggar larangan Allah. Dengan dalih gampang nanti tinggal taubat. Na'udzubillah min dzalik. Atau ternyata lamanya ngaji kita, lamanya nuntut ilmu kita, bukan menjadikan hati kita melembut, malah menjadikan hati kita mengeras. Coba introspeksi dari kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang di luar sana tidak Allah berikan kenikmatan dari kelembutan hati. Berapa banyak orang di luar sana tidak Allah berikan kenikmatan untuk selalu memikirkan tentang alam akhiratnya. Berapa banyak orang di luar sana tidak Allah berikan kenikmatan untuk hatinya terpaut kepada surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita ketika kita nuntut ilmu duduk seperti ini, kenikmatan besar, ikhwan. Kenikmatan besar yang wajib kita syukuri. Di antara mensyukurinya tidak lain tidak bukan menjadikan akhirat tujuan utama. Ambisi terbesarnya menjadikan al-maut, kematian itu di depan kedua pelupuk matanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Siapa itu? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang-orang yang sering mengingat kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang banyak mengingat kematian. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang jenius. Ketika mereka sering ingat al-maut, kematian. Sekali lagi, bukan berarti seorang muslim dan muslimah tidak boleh mengejar dunia. Bukan berarti seorang muslim dan muslimah tidak boleh kaya raya. Bukan itu maksudnya, tidak. Tapi tujuan utama, garis bawahi kata-kata ini. Tujuan utama, ambisi terbesar kita, niat utama kita agar bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ketika kita cari dunia, contohnya tidak lain tidak bukan supaya dunia saya ini bisa saya gunakan untuk akhirat saya nanti. Ketika saya punya harta, saya sedekahkan. Saya punya jabatan, saya gunakan untuk di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya punya uang dan lain sebagainya. Bagaimana harta ini bisa mengantarkan ke saya ke surga Allah? Itu seorang muslim dan muslimah. Itu seorang muslim dan muslimah. Kalau Bapak Ibu baca bilioner
Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, pemilik Bank Ar-Rajhi. Bank Ar-Rajhi ini bank syariah pertama di Saudi Arabia. Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, bilioner, bayangkan. Di antara termasuk 100 orang terkaya di dunia ini. Tapi hidupnya Masya Allah. 5 waktu ke masjid gak pernah tinggal, sholat berjamaah. Kajian ilmu ketika ba'da maghrib gak pernah tinggal, Masya Allah. Sedekahnya luar biasa kepada fakir miskin, kepada anak-anak seperti kita ketika di Madinah. Dia disambut oleh penyuruh-penyuruh yang sudah diberikan anak-anak pula ke Madinah. Sering ketika Jumat diajak makan ke rumah. Wah, luar biasa. Ya seperti ini harusnya, ya, yang seperti ini harusnya. Seorang yang memiliki harta dan hartanya benar-benar bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dia punya harta, hartanya benar-benar dia gunakan untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia punya harta, hartanya benar-benar bisa mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sering mengingat kematian, karena dia tahu saya di dunia ini gak lama. Saya ngumpulin harta sebanyak-banyaknya di dunia ini, ujung-ujungnya jadi warisan untuk ahli waris saya. Apa yang saya mau bawa nanti di hari akhirat saya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Ma min malika illa. Tidak ada yang menjadi hartamu kecuali 3 ini. Apa itu? Akalta fa'aflait. Apa yang kau makan kemudian akan jadi kotoran. Au labithta fa'afnait, atau engkau pakai kemudian akan jadi usang, hancur. Au tasaddaqta fa'amdait, atau yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, maka itulah hartamu aslinya. Kita yang milih, Bapak Ibu sekalian, bukan orang lain, kita yang milih. Maka saya sambungkan kematian dengan dunia, pasti karena ini hidup pasti nyambung. Niat kematian dengan mencintai dunia yang berlebihan itu luar biasa, pasti nyambung. Orang yang sering ingat kematian luar biasa, maka mencintai dunianya berlebihan ini akan apa? Terkikis, hilang benar-benar. Dan benar-benar akan membesarkan akhirat dalam hatinya, insyaallah. Ini disebutkan oleh Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kematian ini kata para ulama adalah pemisah antara negeri dunia dengan negeri akhirat. Saya kata-kata di gerbang pemisahnya. Alam barzakh, alam kubur, ini gerbangnya. Kematian ini gerbang antara alam dunia dengan alam akhirat. Kemudian kematian ini juga menjadi pemisah antara waktu beramal dengan pembalasan amal. Karena di dunia waktu beramal, di akhirat itu waktu balasan. Waktunya audit. Waktunya hisab. Di akhirat nggak ada amal. Nah, kematian ini pemisah. Kematian juga apa? Menjadi batasan yang membedakan antara orang yang menyiapkan perbekalan dan menjumpai balasannya. Allahu Akbar. Yang menyiapkan perbekalan iman amal saleh, ini kemudian dijumpai balasannya nanti, subhanallah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan pasti jumpai itu balasannya di hari akhirat. Karena setelah kematian nggak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Setelah kematian nggak ada lagi kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah. Nggak ada, ikhwan, sama sekali itu. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah An-Nisa, ayat ini luar biasa mengerikan. Surat keempat An-Nisa ayat ke-18. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan keburukan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, maka barulah mereka mengatakan, ini tubtul an, ya Allah, sekarang sesungguhnya aku ingin taubat, ya Allah. Ya Allah, telat sudah, ya. Telat. Taubat itu enggak diterima Allah Azza wa Jalla ketika nyawa sudah dikerongkong. Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seseorang sebelum nyawanya dikerongkongan. Allah mengatakan dengan tegas dalam surah An-Nisa ayat 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Taubat itu nggak terima lagi bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah.
Dia mengerjakan kedurhakaan, keburukan kepada Rabbul Alamin. Sampai ketika datang kematian kepada dirinya baru ngomong dia, ini tubutul an. Ya Allah, sekarang saya mau taubat kepadamu. Telat, sudah habis, selesai. Dan ingat, kita tidak akan pernah tahu, Ikhwan, kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana keadaan kita ketika kita mati. Nggak tahu kita sama sekali. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kalian nggak akan pernah tahu di mana kita mati, kapan kita mati, bagaimana keadaan kita ketika kita mati. Apakah Allah berikan karunia berupa husnul khatimah atau ternyata Allah berikan su'ul khatimah kepada diri kita? Nggak ada yang tahu. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim. Riwayat innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, tergantung ujungnya. Hadis inilah yang menjadikan para ulama salaf terdahulu menangis, mereka takut. Mereka walaupun sekarang mereka sudah beriman, beramal saleh, berilmu, masya Allah, tapi mereka nggak tahu Allah tutup dengan apa ujung kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dan yang menjadi penentu adalah ujungnya. Dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, jangan pernah engkau tinggalkan 3 doa ini dalam sujudmu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikan hati, selalu tetapkan hatiku di atas agamamu. Allahumma rizukni taubatan nasuha qabla al-maut. Allah karuniakan kepada diriku, rezekikan kepada diriku taubat nasuha sebelum aku meninggal. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah. 3 doa yang kata Syekh bin Baz, apakah kita tinggalkan ketika kita sujud dan dalam apa? Dalam waktu-waktu di antara waktu-waktu istijabah doa. Dan sebagian ulama masukkan ini di antaranya. Waktu istijabahnya doa ini di antaranya. Hari Rabu antara zuhur dengan asar. Di hadis Jabir bin Abdullah disahihkan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya. Hari Rabu ini antara zuhur sampai asar. Kebanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama saya katakan. Sebagian ulama lain mengatakan tidak termasuk, tapi sebagian ulama memasukkan ini. Intinya banyak berdoa ketika antara zuhur dengan asar hari Rabu ini. Dan ingat, ikhwan, kematian ini ketika datang, nggak bisa sama sekali kita mundurkan atau majukan. Nggak bisa sama sekali, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 61. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila datang ajalnya nih, datang ajalnya, ketentuannya habis. Di atas muka bumi ini dia habis nih. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak akan pernah dia bisa memajukannya atau mengundurnya walaupun sesaat saja. Enggak akan bisa dia mundurkan atau majukan walaupun sesaat. Enggak akan pernah bisa. Dan dimanapun saya katakan tadi, dimanapun kita bisa meninggal. Saya pernah lihat video orang-orang yang di YouTube atau orang-orang yang ngirim ke saya, orang-orang yang ketika dalam keadaan sehat luar biasa. Ada orang yang sedang bacakan berita di televisi, tahu-tahu jatuh meninggal. Ada orang-orang yang ketika apa? Berjoget ria nih, naudzubillah min dzalik. Berjoget dan nyanyi, tahu-tahu jatuh kubrak meninggal. Ada orang-orang yang ketika sedang ngisi kajian, ya Allah, ini kenikmatan luar biasa. Ada seorang syekh yang sedang ngisi kajian atau sedang memberikan khutbah nikah, memberikan nasihat pernikahan, tahu-tahu jatuh meninggal. Dan sedang ngisi kajian pula ada yang meninggal, Allah. Para ulama mengatakan apa? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu itu, maka dia biasanya akan diwafatkan atas sesuatu kebiasaan itu. Allahu Akbar. Kebiasaan kita di atas muka bumi ini ngapain, Bapak Ibu sekalian? Kehidupan kita nih di atas muka bumi ini kita isi kebanyakannya ngapain? Apakah maksiat kepada Allah? Apa hal-hal yang sia-sia, hal yang durhaka, atau iman amal saleh? Perhatikan baik-baik, subhanallahil azim. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, pada suatu kebiasaannya, Allah Azza wa Jalla akan mewafatkan, matikan pada kebiasaannya tersebut. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Jumu'ah surah 62 ayat 8, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian ini ya Muhammad adalah kalian lari daripadanya, yang kalian lari daripadanya
maka sesungguhnya kematian itu pasti akan datang kepada kamu. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 78, "Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan datang kepada kalian, walaupun kalian berada di benteng yang kuat lagi kokoh. Kematian itu pasti akan datang kepada. Para ulama mengatakan betapa banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya mengendarai mobilnya, tapi ternyata kembali terbungkus kain kafan. Kembali ke rumahnya dengan terbungkus kain kafan. Betapa banyak orang-orang yang berkata kepada istrinya, siapkan makanan untukku. Lalu ternyata dia meninggal sebelum dia menyantap makanan tersebut. Betapa banyak orang-orang yang memakai pakaian, mengancingkan baju, tapi ternyata yang melepas kancing bajunya tersebut orang yang memandikan jenazah. Berapa banyak seorang pemuda, kata para ulama, yang sedang bersenang-senang luar biasa, ternyata kain kafannya sedang dipintal, ditenun untuk dirinya. Allah. Dan itu mengingat kematian ini manfaat besar. Ya. Manfaat besar. Menjadikan hati yang lalai menjadi tersadar, menjadikan hati yang mati menjadi hidup, menjadikan hati yang sakit menjadi sehat, menjadikan orang yang lupa kepada Allah sehingga kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan orang yang lalai dan juga berpaling dari ketaatan menuju kepada ketaatan kepada Rabbul Alamin. Dan itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala sampai berkata, kalau sejenak saja aku lupa akan kematian, maka pada saat itu hatiku akan rusak. Allahu Akbar. Ini mungkin yang menjadikan hati kita rusak, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin yang menjadikan hati kita mengeras nih, karena kita sering lupa dan lalai akan kematian. Umar bin Abdul Aziz, bayangkan, seorang khalifah yang sangat luar biasa kesalehannya, yang tidak pernah kita ragukan kesalehannya. Ijib dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya sedikit saja, sejenak saja, aku lupa akan kematian, pada saat itu hatiku bisa menjadi rusak. Allah. Dan ini pun dikatakan oleh para ulama, di antara Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala. Dalam kitab Az-Zuhd Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "Lau faraqa dzikral maut qalbi, khasyitu an yusada alayya qalbi." Seandainya hatiku berpisah sedikit saja dari mengingat kematian, maka aku khawatir hal itu akan menjadikan hatiku itu rusak. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Biasa ini, subhanallah. Makanya para ulama salaf terdahulu, ini bedanya mereka sama kita, subhanallah. Kalau sekarang kan misalnya orang yang berkecukupan, orang yang kaya, biasa di rumahnya, di belakang rumahnya ada kolam renang, betul ya? Kalau para ulama salaf terdahulu, di belakang rumahnya itu ada liang lahat yang mereka sengaja gali, sehingga kalau iman mereka lagi turun, mereka masuk sebentar aja ke liang lahat itu, tiduran sebentar, itu nangis luar biasa kata mereka. Ini sampai seperti itu loh, bayangkan. Bagaimana hebatnya para ulama menjaga hati. Di belakang rumah mereka ada apa? 2x1 seperti kuburan, yang dia ada lahatnya. Kalau iman saya lagi futur nih, lagi lemahnya, mereka masuk ke dalamnya sebentar aja, 5 menit, 10 menit tiduran. Tapi mereka akan membayangkan bagaimana ketika mereka dimasukkan ke dalam kubur itu sebentar saja. Itu iman saya langsung naik, kata para ulama, itu cepat, insya Allah, mengingat kematian. Bukankah orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengejar sesuatu yang pasti? Setiap orang ketika ditanya, apakah Anda yakin mati? Pasti jawabannya, iya saya yakin mati, jelas. Setiap orang ketika ditanya, apakah Anda yakin akan menjadi bahagia hidup di atas muka bumi dengan mencari dunia? Ya namanya juga usaha, Pak Ustaz. Tapi dikejar terus kalau masalah dunia, betul ya? Tapi kalau al-maut, kematian, nggak dikejar. Padahal ternyata yang dia yakini apa? Al-maut kan tadi. Anda yakin mati? Yakin, Pak Ustaz. Apa bekal Anda? Apa yang Anda sudah persiapkan untuk alam setelah kematian? Bingung jawabnya. Gitu. Subhanallah. Coba lihat kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Sufyan bin Uyainah ini di antara guru dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di Mekah. Guru Imam Syafi'i ini banyak, subhanallah. Beliau mengatakan, ini luar biasa perkataan beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunyan
dalam muhasabatun nafs. Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Matsaltu nafsi fil jannah." Aku mengumpamakan diriku sedang berada di surga. Jadi beliau lagi duduk nih, tiba-tiba apa? Beliau membayangkan, mengumpamakan dirinya sedang berada di surga. Akulu thimaruha, aku memakan buah-buahan surga. Wa asyrabu min anhariha, aku meminum sungai-sungai surga yang sangat lezat. Wa aniqu abkaraha, kemudian aku memeluk para bidadari. Kemudian selanjutnya, tsumma matsaltu nafsi fin nar. Kemudian aku mengumpamakan diriku sedang berada di neraka. Ini seimbang. Jangan hanya mikir surga, nerakanya enggak. Lihat hebatnya para ulama. Yang kedua, setelah dia bayangkan masalah surga, kemudian setelah itu apa? Aku bayangkan ketika aku berada di neraka. Aku min zakkumiha, aku memakan buah zakkum. Na'udzubillah. Buahnya penghuni neraka. Asyrabu min salidiha, aku minum dari nanah-nanah penghuni neraka. Wa u'aliju salaliha wa aghlaliha, dan aku berhadapan dengan rantai-rantai dan juga belenggu-belenggu dari api neraka. Faqultu li nafsi, ay li nafsi, ayu syai'in turidin. Maka kemudian aku katakan kepada diriku nih, ketika Sufyan bin Uyainah membayangkan diri neraka, kemudian dia mengatakan kepada dirinya sendiri, ini hebat luar biasa ulama, masya Allah. Ayu syai'in turidin. Kalau engkau seperti itu, apa yang kau inginkan? Qultu maka jiwaku, nafsuku akan mengatakan apa? Uridu an aradda ila dunya. Aku ingin kembali ke dunia, fa'amal salihah, agar aku bisa beramal saleh. Ini luar biasa ajibnya. Sufyan bin Uyainah luar biasa nih. Membayangkan pertama di dalam surga kenikmatan luar biasa, setelah itu membayangkan di dalam neraka. Ketika membayangkan di neraka, dia nanya kepada jiwanya nih. Dia nanya kepada hatinya nih, kepada hawa nafsunya. Kalau seperti itu engkau di dalam neraka, apa yang kau bayangkan? Apa yang kau inginkan maksudnya pada saat itu? Uridu an aradda ila dunya fa'amal salihah. Oh jelas aku ingin kembali ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Qultu, maka aku katakan kepada hawa nafsuku, fa anta fil umuni fa'amali. Engkau sedang berada di dunia ini, maka beramallah. Itu hanya apa? Angan-angan, itu hanya perumpamaan semata. Bayangan semata. Engkau sedang berada di dunia, maka beramallah. Maka ini persis seperti siapa? Seperti Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala yang menasihati para murid-muridnya. Ketika di depannya ada jenazah yang digotong. Jenazah yang digotong ini dikuburkan. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan kepada murid-muridnya, wahai muridku, bagaimana menurut kalian? Kalau ternyata jenazah yang digotong ini Allah Azza wa Jalla takdirkan dia bisa kembali ke dunia sebentar saja. Apa yang dia angan-angankan? Muridnya pasti akan mengatakan apa? Oh, dia pasti akan sholat, puasa, zakat, amal soleh yang lain semuanya pasti, subhanallah. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Wahai murid-muridku, ketahuilah pasti jenazah ini tidak akan mungkin kembali ke dunia. Karena Allah Ta'ala tetapkan orang yang sudah mati nggak akan mungkin pernah hidup lagi. Dan kita di atas muka bumi ini, Anda dan saya, sedang masih hidup di atas muka bumi ini. Kenapa kita tidak lakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita angan-angankan oleh jenazah itu? Allahu Akbar, beramal saleh. Mengingat kematian. Itu sesuatu yang luar biasa besarnya faidah. Besar luar biasa faidah. Dan saya tutup dengan satu hadis yang panjang nih, Pak. Jadi penutupannya ini hadisnya panjang, Masya Allah. Satu hadis tentang perjalanan ruh. Perjalanan ruh, hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Ahmad Syakir, dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, kata beliau, kami nih, kata Al-Bara' bin Azib, pernah mengantar jenazah seorang Ansar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di kuburan, kata Al-Bara' bin Azib nih, maka kami menunggu liang lahat dibenahi. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap ke kiblat. Maka kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuknya, seperti di atas kepala kami ada seekor burung. Maksudnya apa? Khusyuk, gak bergerak sama sekali. Perhatikan, ketika kita mengantar jenazah, laki-laki nih, perempuan gak boleh mengantar jenazah. Laki-laki ketika mengantar jenazah ke area pekuburan, harusnya nangis.
Bukan ketawa-tawa, karena saya lihat banyak, ya Allah, ya Karim. Banyak orang-orang yang mengantar jenazah ke area pekuburan, tawa-tawa luar biasa. Ngomongin bisnis di area kuburan, apa ini? Karena adabnya. Lihat ya para sahabat nih, kami duduk seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Khusyuk, takut. Kemudian di tangan Nabi, kata Barak ibn Azib, di tangan Nabi SAW ada ranting kecil. Beliau menusukkan, kemudian beliau cabut lagi. Beliau tusukkan, beliau cabut lagi sambil mengadahkan pandangannya ke atas langit. Nunduk lagi, menengadahkan lagi, nunduk lagi. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Hai para sahabatku, berlindunglah kalian, minta perlindunganlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Dan beliau katakan itu dua kali sampai 3 kali. Maka kami pun berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya, azab kubur ini hak, sesuatu yang pasti. Nah, ternyata ada pemahaman-pemahaman yang sesat, menyesatkan, mengatakan nggak ada itu azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, mana ada, orang sudah mati. Ini pakai otaknya, na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan, Ista'idzu billahi min azabil qabr. Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah ngomong ini. Dan hadis tentang azab kubur ini riwayatnya mutawatir, kata para ulama. Bayangkan. Mutawatir. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu menceritakan tentang perjalanan ruh. Perjalanan ruh. Yang pertama beliau ceritakan tentang perjalanan ruh orang yang mukmin. Nanti yang setelahnya perjalanan ruh orang yang kafir atau yang fajir. Jadi 2 riwayat. Yang kedua nanti ada ruh yang kafir atau yang fajir. Fajir ini orang yang durhaka, orang yang buruk, orang yang jahat, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti yang kedua itu bisa termasuk seorang mukmin, bisa termasuk seorang muslim, tapi seorang muslim yang apa? Yang fasik, yang fajir, yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mulai dengan ruh seorang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan, Innal 'abda idan qata'a min ad-dunya wa iqbal al-akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, innal 'abdal mu'min. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia ini dan menyongsong negeri akhirat, nazala al-malaikatu minas sama', maka turunlah malaikat dari langit, bayadul wujuh, yang wajahnya putih bersih. Bahkan seperti matahari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka membawa kafan dari surga dan juga hanut. Hanut itu minyak wangi dari surga. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Duduk di sekitar mayit nih, sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Malaikat maut duduk di samping kepalanya. Dia mengatakan di atas kepalanya. Dan mengatakan kepada ruh yang mukmin itu, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang malaikat maut mengatakan ini kepada ruh kita nanti ketika kita sakaratul maut. Bapak Ibu sekalian, apa yang malaikat maut katakan kepada ruh orang yang beriman? Ya ayyatuhar ruhut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ya Allah, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan juga ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini juga disebutkan dalam surah Al-Fajr tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sama. Wahai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan engkau ridha dan Allah ridha kepada kalian. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam hamba-Ku, kata Allah, dan masuklah engkau ke dalam surga. Ini di antara ruh seorang mukmin. Maka keluarlah ruh tersebut dari jasad orang mukmin tersebut min fi siqa, sebagaimana air yang keluar dari mulut ceret. Karena kalau kita nuang air kan gampang ya, keluar air gampang. Sangat mudah, sangat gampang keluar. Maka ketika ruh itu keluar, langsung dipegang oleh malaikat maut ruh tersebut. Maka para malaikat yang turun tadi tidak meninggalkan walaupun sekejap. Mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut tersebut. Dan kemudian mereka memasukkan ke dalam kafan yang sudah dibawa tadi
yang sudah dikasih hanud, minyak wangi dari surga. Maka ketika ruh itu dimasukkan ke dalam kafan dan hanud tersebut, maka keluarlah aroma wangi yang sangat luar biasa wanginya. Seperti wangi parfum yang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, subhanallah. Orang mukmin, orang bertakwa. Maka para malaikat itu pun kemudian membawa naik ruh tersebut ke atas langit. Setiap kali bertemu dengan malaikat yang lain, maka malaikat itu mengatakan, bertanya, ruh siapa yang baik ini nih? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan nama yang terbaik yang digunakan di dunia. Mereka mendoakan kebaikan. Malaikat yang lain akan mendoakan kebaikan. Hingga sampai ke langit dunia. Maka mereka minta agar pintu langit dunia itu dibukakan, kata Nabi SAW. Mereka naik menuju langit berikutnya, terus. Diikuti oleh malaikat langit dunia dan selanjutnya. Hingga sampai ke langit ke-7. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, Uktub kitab abdi fi illiyin. Tulis catatan amal hambaku ini di kitab illiyin, di kitab orang-orang baik. Wa ma adraka ma illiyin, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, kata Allah kan. Tahukah kalian apa itu kitab illiyin? Itu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh para malaikat, kitab orang-orang yang baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikat, wa'iduhu ilal ard. Kembalikan dia ke bumi. Karena dari bumi aku ciptakan mereka, dari bumi aku akan kembalikan mereka, dan dari bumi aku akan bangkitkan mereka dalam kedua kalinya di hari kiamat. Maka dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, kemudian mayit itu ketika dikembalikan ruhnya ke jasadnya, maka mayit itu akan mendengar suara sendal orang yang mengantar jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Allah Akbar. Gak ada orang sendiri, Eva. Sendiri nih, dalam kubur. Kemudian datang dua malaikat yang gertakannya keras. Dalam riwayat dikatakan warnanya hitam biru. Munkar dan Nakir. Mereka menggertak dan mendudukkan mayit itu. Lihat. Mendudukkan mayit itu. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Ghaibiyah. Kita imani, selesai. Nggak masuk ke akal kita. Menggertaknya mendudukkan mayit tersebut. Mengatakan, Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Maka mayit itu akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Madinuka, apa agamamu? Ini Islam, agamaku Islam. Si mukmin itu akan mengatakan agamaku Islam. Malladzi ba'atsa fik? Siapa yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Maka mayit yang mukmin itu akan mengatakan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu akan bertanya bagaimana amalmu? Maka si mukmin ini akan mengatakan saya membaca kitab Allah, mengimaninya dan membenarkannya. Maka pertanyaan malaikat itu tuh, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Ini ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Dan Allah Azza wa Jalla akan meneguhkan bagi orang-orang mukmin. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surah 14 ayat 27 kan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Azza wa Jalla meneguhkan kepada orang-orang mukmin dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Di antara tafsir dari ayat ini, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan orang itu untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ketika dikubur di alam kubur. Sehingga dia bisa menjawabnya. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba ada suara dari atas langit penyeru mengatakan an sadaqa abdi. Hambaku ini benar. Allah, hambaku ini jujur. Bentangkanlah untuknya surga, permadani dari surga, berikan kepada dirinya pakaian dari surga, bukakan pintu-pintu surga untuknya. Allahu Akbar. Maka dia pun mendapatkan angin surga dan wangi surga masuk ke alam kuburnya, ke dalam kubur. Dan kuburnya akan diluaskan seluas mata memandang, kata Nabi SAW. Maka datanglah seseorang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, wanginya sangat harum. Dan kemudian orang ini mengatakan kepada mayit yang mukmin itu, kabar gembira sesuatu yang menyenangkan untukmu. Kabar gembira dengan ridha Allah dan surga yang penuh kenikmatan menanti untukmu. Inilah hari yang engkau dijanjikan untuknya. Maka si mayit mukmin ini keheranan dengan bertanya, semoga Allah juga memberikan kabar gembira untukmu. Siapa engkau? Man anta? Wajahmu sangat mendatangkan kebaikan. Apa kata orang ini? Ana amaluka salih. Aku adalah amal salihmu. Ya Allah. Amal soleh kita yang menemani kita dalam kubur kita, bayangkan. Nggak ada orang lain.
Nggak ada keluarga, teman, saudara, nggak ada. Amal saleh kita yang menemani kita dalam kubur kita. Kesepian ketika alam kubur, amal saleh kita yang menemani kita bagi orang yang mukmin ini, subhanallah. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka nih. Bukan pintu surga, dibuka pintu neraka. Ketika diri melihat neraka, disampaikan kepada dirinya, itu adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah. Dan ternyata engkau jujur kepada Allah, sehingga Allah gantikan dengan tempat yang itu, yang di surga. Maka Allah tutup pintu neraka itu. Allah bukakan, berikan bagi dirinya pintu surga itu. Maka dirinya akan mengatakan si mukmin, roh mukmin ini akan mengatakan apa ketika melihat surga itu? Ya Rabbi, ajlis sa'ah. Wahai Rabbku, percepatlah hari kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan harta. Allah. Ini roh orang mukmin. Kita lanjutkan dengan roh orang yang kafir atau fajir. Innal 'abdal kafir, riwayat 'abdal fajir. Sesungguhnya ruh seorang hamba yang kafir. Riwayat lain mengatakan fajir. Idzan qata'a minad dunya wa iqbalil akhirah. Ketika dia meninggalkan alam dunia ini sehingga menuju menyongsong negeri akhirat, nazala al malaikatu minas sama. Maka akan turun dari langit itu malaikat yang bengis lagi keras, yang wajahnya hitam. Mereka membawa masuh. Masuh ini ke kain yang tidak nyaman digunakan. Kain yang keras, atau kain yang kasar. Dari neraka Allah Azza wa Jalla, dibawa oleh malaikat itu dari neraka Allah. Mereka duduk di sekitar mayit itu sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Ya Allah, ini mengerikan luar biasa. Datanglah malaikat maut. Duduk di samping kepalanya, atau mengatakan di atas kepalanya. Maka malaikat maut itu memanggil ruh yang orang kafir ini atau orang fajir ini. Ya ayyatuhar ruhul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, wahai ruh yang buruk, na'udzubillah min dzalik, keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan Allah hari ini, kata malaikat maut. Maka ruh tersebut akan ketakutan, terpencar ke seluruh tubuhnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat maut? Malaikat maut itu akan menariknya. Lihat yang menarik ini, malakul maut, ikhwan, sembarangan. Malaikat maut itu akan menariknya secara paksa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada besi yang berduri-duri, yang bercabang-cabang, yang ditarik pada kain wol yang basah. Lihat, duri yang bercabang-cabang, besi yang bercabang-cabang, berduri-duri, ditaruh di kain wol yang basah. Kita tarik secara paksa. Gimana sakitnya? Allahu Akbar. Ketika malaikat mau menariknya seperti itu, akan menjadikan putus seluruh pembuluh darahnya dan tulang-tulangnya. Satu tulang kita patah, nangis, saya kira apa sakitnya ya Pak? Lihat, ketika malaikat maut menariknya dengan sakit luar biasa, kencang luar biasa, menjadikan putus seluruh urat-uratnya dan juga tulang-tulangnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ruh itu keluar dipegang oleh malaikat, maka malaikat yang turun tadi tidak meninggalkan sekejap mata pun akan mengambil ruh tersebut, memasukkan di dalam masuh tadi itu, kain yang kasar dari neraka. Maka ketika dimasukkan ruh tersebut, akan keluar bau yang sangat busuk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti bau busuknya seekor bangkai yang pernah ada, yang paling bau di atas muka bumi ini. Setelah itu maka mereka naik ke atas langit. Mereka naik ke atas membawa ruh tersebut. Setiap kali mereka melewati malaikat yang lain, maka malaikat itu berkata, ruh siapa ini? Ruh siapa yang buruk ini nih? Mengeluarkan bau yang sangat busuk, disebutkan fulan ibn fulan dengan nama yang paling buruk digunakan di dunia. Ya, mereka sampai ke langit dunia, mereka ingin meminta dibukakan langit dunia, tapi nggak dibukakan langit dunia tersebut. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 40. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tidak pula mereka akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla sehingga unta masuk ke lubang jarum, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah akan berfirman kepada para malaikat, uktub kitab abdi fi sijjin. Tulis catatan amal hambaku itu di sijjin.
di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, kembalikan hambaku ini ke bumi, ke tanah. Karena dari bumi dan dari tanahlah aku ciptakan dirinya. Dan aku akan kembalikan dan aku akan bangkitkan dua kalinya dari tanah, dari bumi. Kemudian roh tersebut akan dilempar, lihat, dilempar dari atas. Roh tersebut akan dilempar hingga jatuh ke jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan dalam surah Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, maka ia seolah-olah jatuh dari atas langit lalu disambar oleh burung dan diterbangkan di tempat yang jauh, kata Allah. Kemudian ruh tersebut dikembalikan ke jasadnya. Sehingga ruh tersebut akan mendengar suara sendal orang yang mengiring jenazahnya ketika pulang mengiringi kuburnya. Kemudian datang dua malaikat yang keras gertakannya berwarna hitam dan biru, menggertak dan mendudukkan mayat tersebut, bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka orang kafir ini atau orang fajir ini akan mengatakan, la adri, la adri. Enggak tahu, saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Apa agamamu? Saya enggak tahu. Siapa yang diutus di tengah-tengah kalian? Saya tidak tahu. Maka malaikat mengatakan, namanya Muhammad, sambil digertak. Kasih kafir itu mengatakan, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Saya mendengar orang-orang mengatakan seperti itu, subhanallah. Apa kata malaikat? La daraita wa la talait. Mereka akan mengatakan dengan gertakan yang kencang, engkau tidak tahu dan engkau tidak mau tahu. Ya, ini celaan, kata para ulama, bagi orang-orang yang malas menuntut ilmu, yang tidak mau menuntut ilmu. Engkau nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Ya, baik itu seorang muslim yang ternyata dia sibukkan urusan dunia luar biasa, lupa akan kematian, atau lebih parah lagi orang kafir, naudzubillah min dzalik. Mereka mengatakan la daraita wa la talait. Kau nggak tahu dan kau nggak mau tahu. Nggak tahu, nggak mau baca, nggak mau tahu, nggak mau cari tahu akan kebenaran gitu. Tiba-tiba suara dari atas mengatakan, "Kadzaba 'abdi, hambaku ini berdusta. Bentangan untuknya neraka dan bukakan pintu neraka untuknya." Ya Allah, dalam alam kubur ya Allah. Maka dia pun mendapatkan panasnya neraka. Racun-racun neraka akan masuk dalam kuburnya. Dan kuburnya akan disempitkan hingga tulang belalangnya hancur berserakan. Lalu datanglah seorang yang wajahnya sangat buruk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbaju jelek, baunya busuk seperti bangkai. Orang ini akan mengatakan kepada ruh yang kafir atau yang fajir tadi itu, kabar buruk untukmu, inilah hari yang dahulu kau dijanjikan. Maka mayat ini, ruh yang buruk tadi akan mengatakan, kabar buruk juga untukmu, wajahmu akan mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Man anta? Allahumma musta'an, subhanallah. Apa kata orang ini yang berwajah buruk ini? Ana amaluka sayyi. Aku adalah amal buruk. Ya Allah. Aku adalah amal buruk. Allahumma musta'an. Amal buruk yang semakin menyesakkan pelakunya di lahatnya, bayangkan. Kemudian dia akan diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli dan bisu. Yang makhluk ini membawa pentungan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dipukulkan ke gunung pentungannya tersebut, saya akan menjadi debu di gunung tersebut, bayangkan. Maka benda tersebut dipukulkan ke mayit yang kafir itu, yang fajir itu, akan menjadi debu. Lalu Allah kembalikan ke seperti semula. Dia pun memukul lagi dan berteriak sangat keras orang tersebut, atau ruh tersebut. Yang teriakan tersebut bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan untuk neraka. Dan disiapkan tempatnya di neraka. Maka dia pun memohon, ya Rabb, ajlis sa'ah. Wahai Allah, ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu akan lebih berat di hari kiamat. Maka pantaslah ketika Utsman bin Affan menangis ketika melewati area pekuburan, maka disebutkan alam kubur kepada beliau. Karena Nabi SAW mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah negeri pertama dari alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat dari alam kubur tersebut, kedepannya akan jauh lebih mudah. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur tersebut, kedepannya akan jauh lebih sulit. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman,
Dia tahu bahwa hidupnya di atas muka bumi ini tidak lama. Maka dia berbekal dengan iman dan amal salehnya agar Allah Azza wa Jalla selamatkan dirinya di hari akhirat tentunya. Allah alam besar. Ini kaidah yang ke-7. Insyaallah kita lanjutkan kaidah ke-8, ke-9 dan ke-10 selanjutnya. Silakan ada yang bertanya sebelum saya tutup. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi pada siang hari ini. Masya Allah. Kepada ikhwan dan akhwat sekalian, apabila terdapat pertanyaan, silakan melakukan chat ke salah satu admin, kemudian insya Allah pertanyaan akan dibacakan kepada Ustadz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Bismillah, Ustadz Afwan, jika kita bertaubat, tapi suka merasa taubat kita tidak diterima, jadi sulit rasanya membayangkan mendapatkan surga Allah. Apakah itu termasuk suudzon kepada Allah? Padahal Allah itu sesuai prasangka hambanya. Tafadhol, Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Ikhwan, ketika seseorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan juga beramal saleh apapun. Beramal saleh apapun. Sebagaimana sudah kita ketahui, bahwa amal saleh itu bisa tegak ketika memiliki 3 rukun. Yang pertama, al-mahabbah, rasa cinta. Amal saleh tersebut harus dilandasi atas dasar cinta kepada Allah. Yang kedua dan yang ketiga, al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap. Di antaranya taubat. Nah, taubat adalah amal soleh yang luar biasa, ikhwan. Luar biasa besarnya itu dalam pandangan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan hanya tadi disebutkan, jangan hanya takutnya. Karena yang tadi disebutkan itu takut. Saya takut, saya nggak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosa saya. Ini memang harus ada gitu. Tapi harus juga berharap akan Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa saya. Harus juga apa? Berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nggak boleh berat sebelah dua hal ini nih. Al-khauf war-raja seperti 2 sayap burung yang kata para ulama. Yang 2 sayap burung ini harus seimbang, nggak boleh berat sebelah. Maka ketika seorang bertaubat kepada Allah, betul memang di antara ciri taubat seseorang nasuha itu, dia akan apa? Sering mengingat dosa-dosanya, kemudian akan meneteskan air mata ketika dia ingat dosanya. Betul. Tapi jangan hanya takutnya saja. Perhatikan nih. Dia juga harus berharap kepada Allah akan ampunan Allah. Rahmat Allah itu luas. Bahkan rahmat Allah mengalahkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Karunia-Nya itu besar. Sehingga akan apa? Seimbang. Karena kalau tadi berarti kan al-khauf ini lebih berat daripada ar-raja'nya. Jangan. Perhatikan baik-baik. Dan ini dalam setiap kita ibadah. Ketika kita taubat tadi bagus, luar biasa, bagus ya. Di antara para ulama mengatakan min alamati taubah al-buka ala masalaf. Di antara tanda taubat seseorang itu nasuha, dia akan menangisi dosa-dosanya yang kemarin. Wal khaufi min al-wuqu'i fi dzamb. Dan dia akan takut terjerumus ke dalam dosa itu lagi tuh. Ini bagus. Di antara tanda taubat seseorang yang nasuha. Tapi perhatikan loh. Jangan lupa juga untuk berprasangka baik kepada Allah. Jangan lupa juga untuk berharap akan rahmat dan karunia Allah. Jangan lupa juga bahwa surga Allah itu seluas langit dan bumi. 2 ini harus seimbang. Kalau hanya ini saja, ujung-ujungnya di bahaya. Bisa apa? Bisa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, bisa putus asa dari rahmat Allah. Aduh, Allah ampuni dosa saya ini. Nggak boleh, ini nggak boleh. Dosa besar ketika orang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dosa apapun, kata para ulama. Dosa apapun. Ketika orang itu bersimpu di hadapan Allah Azza wa Jalla, bertobat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni dosa itu. Dosa syirik saja contohnya. Siapa? Sahabat radhiyallahu anhu. Banyak dari mereka yang ketika di Quraisy, masuk Islam di Quraisy ngapain? Berbuat kesyirikan. Bahkan memerangi dakwah Nabi di Mekah. Betul ya? Tapi ketika masuk Islam, menjadi panglima besar Islam. Contohnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Dulu ketika di fase Mekah itu kan merangi Nabi luar biasa, berbuat kesyirikan, menghalau orang untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ketika masuk ke dalam Islam, luar biasa. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghancurkan, menutup dosa-dosa yang kemarin. Yahdimu man qablahu, menghancurkan dosa-dosa yang kemarin. Maka abyshir bil khair.
Berbahagialah dengan kebaikan wahai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dan jaga taubat kita. Perhatikan. Karena ada orang-orang yang seperti tadi, ada orang-orang yang ketika bertobat dengan takut yang luar biasa nggak diampuni dosa-dosanya. Ada orang sebaliknya yang bertobat kepada Allah tapi harapannya lebih besar daripada takutnya. Ketika dia tobat sudah Allah pasti ampuni sudah. Sehingga nggak ada rasa takutnya yang menjadikan dirinya nanti dengan mudahnya melakukan dosa lagi. Nah ini pun salah. Makanya kan dua ini nggak boleh tadi saya katakan harus apa? Seimbang. Al-khauf wal raja ini harus seimbang. Di mana dia harus ada rasa takut kepada Allah, dia pun harus ada harap kepada Allah. Dan dia harus berbaik sangka kepada Allah. Nggak boleh buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Dia harus baik sangka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya. Dia harus berbaik sangka Allah Tabaraka wa Ta'ala Ghafur Rahim dan lain sebagainya. Tapi tidak pula kemudian mengecilkan dosa kita. Cuma ini kok gampang tidak istighfar. Ini pun salah. Maka Ahlus Sunnah itu kan berada di tengah-tengah, Ahlul Wasat, tengah-tengah. Tidak ifrat dan juga tidak tafrid. Tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tengah-tengah. Maka kita harus hadirkan dua hal ini, al-khauf raja, rasa takut dan juga rasa harap. Sangat bagus ketika seseorang dia ingat tentang dosa-dosanya masa lalu kemudian menangis. Sangat bagus, tapi ingat setelah dia nangis, langsung dia astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa mengampuni diri hamba. Aku berharap dan benar aku berbaik sangka Engkau akan mengampuni hamba. Ini al-khaufur raja, seimbang. Rasa takut dan rasa harap harus seimbang. Allah a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk berikutnya alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya bagi orang yang mempersiapkan perlengkapan jenazah untuk dirinya sendiri, seperti kain kafan dan lain-lain, bahkan juga mempersiapkan kuburannya nanti kelak ketika dia telah mati? Tafadhol Ustaz. Ini nggak perlu ikhwan. Ini nggak perlu. Tapi sebenarnya niatnya untuk apa sebenarnya untuk seperti itu? Tapi ini nggak perlu pada akhirnya. Nggak perlu dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Kalau misal dia beli kain kafan tersebut, dia taruh di lemarinya untuk dia lihat, ya Allah, saya akan dibalut dengan kain kafan itu. Untuk selalu mengingat dirinya, ini mungkin lain cerita. Tapi kalau mempersiapkan dia beli kain kafan dulu banyak, dia beli papan-papannya, bahkan dia sudah booking kuburan, bahkan kuburan yang mahal tuh, dia Sandiago Hills mana. Ini nggak boleh, nggak perlu dilakukan seperti ini. Nggak perlu dilakukan seperti ini. Nggak ada contohnya dari para salaf terdahulu tentang masalah tersebut. Allah a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada dua pertanyaan yang senada Ustaz, tentang apakah ibadah apa saja yang bisa dilakukan agar seorang dapat memudahkan seorang dapat menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, amalan apa saja yang dapat memudahkan seorang untuk meninggal husnul khotimah Ustaz? Tafadhol. Yang pertama jelas tauhidullah. Tauhid jelas. Orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tauhidan tersebut tidak pernah campur dengan kesyirikan sedikit pun, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kenikmatan husnul khatimah kepada diri. Tauhid. Maka jangan pernah malas, jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Untuk belajar tauhid yang benar, belajar akidah yang benar. Banyak orang sudah merasa cukup belajar masalah tauhid. Salah ini. Tauhidullah. Itu tauhid yang pertama jelas. Kemudian yang kedua, amal soleh secara umum. Amal soleh secara umum itu pasti akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Amal soleh apapun secara umum. Dengan syarat amal soleh tersebut ikhlas dan ittiba'ur rasul. Dua ini perhatikan, syarat diterimanya amal. Dengan syarat amal soleh tersebut memenuhi syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan juga ittiba'ur rasul, mengikuti contoh Rasul SAW, maka insyaallah ta'ala amal soleh itu akan mendatangkan rahmat karunia Allah. Dengan rahmat karunia Allah tersebut akan mengantarkan kita menuju husnul khatimah dan juga firdaus Allah, surga firdaus Allah. Amal soleh apapun. Maka seorang muslim dan muslimah, saya sering katakan ini, prinsip hidupnya adalah saya tidak mau capek, tidak mau berletih, tidak mau mengeluarkan keringat saya, kecuali di dalamnya ada surga Allah Azza wa Jalla. Itu prinsip hidup yang harus kita jadikan. Jadi kalau kita ingin lakukan satu perkara, ini ada nilai surga nih. Ini ada pahalanya nih. Kalau nggak ada, cuma buang-buang waktu saja, nggak.
Bahkan yang lebih parah, mengandung dosa lebih parah, pasti dijauhi sejauh-jauh. Apapun nih, contoh olahraga. Bisa nggak dimasukkan niat soleh? Bisa. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, contoh. Ini yang mengamalkan hadis tersebut. Ketika olahraga, contoh dia masukkan niat yang lain agar saya badan saya sehat supaya bisa tambah giat lagi beribadah kepada Allah. Agar saya bisa menjaga badan ini karena badannya amanah dari Allah. Bisa dia masukkan. Tapi kalau coba main gaple, bisa nggak dia masukkan niat yang saleh? Nggak akan pernah bisa, sia-sia. Apalagi kalau sampai dari pagi sampai malam luar biasa menghabiskan waktu, itu bisa menilai lalai dosa. Na'udzubillah min dzalik, kan gitu. Nah, sholat nggak ini dan sebagainya. Banyak orang seperti itu, habiskan waktunya nggak jelas, main domino, main ini. La haula wala quwata illa billah. Habiskan waktunya nggak jelas. Maka amal soleh apapun, secara ringkas ya, amal soleh apapun dengan syarat amal soleh tersebut ikhlas dan mengikuti contoh Nabi SAW, itu akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah insyaallah. Nah, maka yang saya katakan tadi, prinsip hidup seorang muslim dan muslimah adalah tidak mau capek, tidak mau berletih, tidak mau mengeluarkan keringatnya kecuali di dalamnya dibalas oleh surga Allah tabaraka wa taala. Ini banyak contohnya selain tauhid tadi lebih terperincinya apa? Taubat tadi, selalu bertaubat kepada Allah, selalu istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Kemudian ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Talabatul ilm, para menuntut ilmu, itu pun akan mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, salat tepat waktu bagi diri kita, berbakti kepada kedua orang tua, apapun itu, bersedekah, apapun itu subhanallah, berpuasa, salat malam, di mana ada amal soleh yang bisa menghasilkan pahala, maka kejar itu ikhwan. Dan selalu berusaha untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala dan mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam kita beramal soleh. Itu secara ringkas. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Untuk berikutnya ada pertanyaan, Ustaz. Bolehkah kita mewasiatkan kepada keluarga jika meninggal nanti ingin dimandikan, dikafani, dan dikuburkan secara sunnah? Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Bukan cuma boleh, maka harus itu subhanallah. Di antara sunnah Nabi SAW itu kan menulis wasiat sebelum dia meninggal, kan gitu. Di antaranya itu mau dimandikan, dikafani dan sebagainya, diurus pemakamannya dengan cara-cara yang sunnah Nabi SAW, bukan cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang tidak ada tuntunnya dari Rasulullah SAW. Ini memang harus seperti ini, bukan cuma boleh yang seperti ini. Ini yang dituntunkan subhanallah. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Allah ada misal. Jadi bukan cuma boleh, insyaallah, memang itu di antara wasiat-wasiat yang memang dimasyru'kan atau disyariatkan dalam Islam. Allah ada misal. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bisa diulang doa yang dibaca sujud tadi? Ada yang tertinggal. Tafadhol, Ustaz. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan 3 doa yang jangan pernah kita tinggalkan, tapi bukan cuma 3 doa ini pada hakikatnya. Doa yang lain silahkan yang baik-baik. Tapi beliau mengatakan 3 doa ini mungkin yang urgent, yang sangat urgent gitu subhanallah. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini ma'ruf ya, sudah kita bahas di kaidah kedua tentang masalah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati ya Allah, selalu tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikan rizki kepada diriku, yaitu taubat nasuha sebelum aku meninggal. Sebelum aku mati, berikan rizkimu berupa taubatan nasuha kepada diriku. Orang yang bertobat kepada Allah, Allah cintai subhanallah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah, kematian yang baik. Dan boleh dilanjutkan
wa a'udzubika min su'il khatimah, misal kebalikannya, dan aku berlindung kepadamu dari kematian yang buruk, su'ul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni a'udzubika husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Dan doa-doa yang lain silakan, subhanallah. Karena doa ketika sujud itu perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Dan bukan hanya sujud terakhir, perhatikan. Sujud kapanpun itu, mau sholat sunnah, sholat wajib, sujud pertama, pertengahan, kapan terakhir, kapanpun sujud itu di antara waktu-waktu istijabah doa. Allah Azza. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz, sekalian diberikan ikhtitam dari antum. Ustaz, apakah bila kita memandikan jenazah, bolehkah kita mengharapkan bayaran ataupun infak? Tafadhol, Ustaz. Iya. Yang terbaik ketika seseorang memandikan jenazah itu mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena fadilah yang sangat luar biasa besarnya ketika seseorang memandikan jenazah kemudian dapat menutupi aib-aib dari jenazah tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan luar biasa besarnya pahalanya. Luar biasa fadilah yang sangat luar biasa besarnya ketika orang benar-benar memandikan jenazah lillahi ta'ala, dia mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, kemudian menutup aib-aib dari jenazah tersebut. Karena mungkin ketika orang memandikan jenazah itu melihat sesuatu yang nggak orang lain lihat, maka dia tutupi aib-aib dari jenazah tersebut, jadi mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mengharapkan duniawi. Duniawi hanya sedikit, dunianya hanya sedikit, subhanallah. Tapi kalau dikasih ya boleh dia ngambil, silahkan. Tapi jangan berharap, apalagi sampai meminta, apalagi sampai pasang tarif, ada lebih parah nih, subhanallah. Karena ada di sini subhanallah seperti itu. Allah saya ikhlas lillahi ta'ala, tapi kalau dikasih ngedumel, nah ini kacau nih, subhanallah. Maka lebih ahsan, lebih baik luruskan niat ketika kita memandikan jenazah lillahi ta'ala agar mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, dan tutup aib-aib jenazah tersebut. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla, taufiknya, hingga bisa menuju selalu siratal mustaqim sampai Allah wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan diri kita di tempat ini, via Zoom ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla juga bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas pemaparan materi pada siang hari ini dan juga atas jawaban dari pertanyaan daripada jemaah sekalian. Insyaallah pada para jemaah sekalian kita akan bertemu di hari Rabu yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Bagi para jemaah sekalian yang ingin mendownload atau tertinggal kajian-kajian sebelumnya, dapat mengunjungi Telegram Dona Said Mengaji. Di sana insya Allah sudah di-upload audio atau rekaman audio kajian sebelumnya. Kemudian bagi para jamaah yang juga belum mendapatkan e-book yang kita gunakan dalam kajian kita pada siang hari ini, silakan juga mengunjungi Telegram Dona Said Mengaji. Insya Allah sudah di-upload juga di Telegram tersebut. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu. Ana izin lagi ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada siang hari ini telah selesai. Kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, apabila ingin berdonasi demi berlangsung kajiannya Dona Said Mengaji, silahkan melakukan donasi ke nomor rekening 0680 9426 27. Sekali lagi 0680 9426 27 atas nama Ratu Fikri Sofat ke nomor rekening BNI. Atau bisa dilihat di Telegram Dona Said Mengaji apabila ingin berdonasi demi
berlangsungnya dakwah Duren Sawit Mengaji. Jazakumullah khairan atas partisipasinya pada kajian siang hari ini. Kami selaku admin menutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.